Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rianita Uma Sukana dari kelas C1 dengan NIM J0401241319. Jadi di video kali ini saya akan membawakan video dengan tema hak atas kebebasan berpendapat. Dalam negara demokrasi ada satu hak yang sangat penting, yaitu kebebasan berpendapat. Tapi apa arti sebenarnya? Bagaimana kita menggunakannya secara bertanggung jawab? Dan apa peran negara dalam melindunginya? Mari kita kupas lebih dalam bagaimana hak ini dijamin dan dilindungi. Kebebasan berekspresi mencakup hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan tanpa memandang batasan geografis melalui media apapun. Ini termasuk hak untuk mengkritik, menyampaikan protes, dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebebasan berekspresi tidak terbatas pada ucapan lisan saja. Kebebasan berekspresi mencakup lingkup yang sangat luas, seperti tulisan, seni, musik, ekspresi online, unjuk rasa damai, dan berbagai komunikasi lainnya. Kebebasan berpendapat adalah prasyarat bagi partisipasi publik yang bermakna. Ketika warga negara merasa aman untuk menyampaikan pendapat, mereka lebih mungkin untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, mengawasi kinerja pemerintah, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kebebasan berpendapat juga mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan bertukar ide dan perspektif yang berbeda, kita bisa menemukan solusi baru untuk masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Ini adalah aspek paling penting untuk penggerak kemajuan sosial dan ekonomi. Kebebasan berpendapat bukanlah hak yang mutlak. Ada beberapa kondisi di mana pembatasan ini dapat dibenarkan. Misalnya untuk menjaga hak orang lain, yang kedua untuk menjaga ketertiban umum, dan yang ketiga untuk melindungi keamanan nasional. Namun, pembatasan ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ditetapkan oleh hukum, yang kedua memiliki tujuan yang sah, dan yang ketiga seimbang dengan tujuan tersebut. Contoh pembatasan yang sah meliputi ujaran kebencian yang menghasut kekerasan, fitnah yang merusak reputasi seseorang, atau hasutan untuk melakukan tindakan kriminal. Kebebasan berpendapat datang dengan tanggung jawab. Kita harus memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan akurat dan tidak menyesatkan pihak manapun. Kita juga harus menghormati perbedaan pendapat dan menghindari serangan pribadi atau ujaran yang merendahkan. Ingat, kata-kata kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Di era digital, tanggung jawab ini menjadi semakin penting. Kita harus berhati-hati dengan informasi yang kita bagikan di media sosial dan menghindari penyebaran hoaks atau disinformasi. Verifikasi fakta sebelum membagikan konten adalah kunci untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan informatif. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negaranya. Ini termasuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan tidak menghambat kebebasan ini, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang berani menyampaikan pendapat yang kritis atau kontroversial. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terus mendorong negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap kritik dan pendapat yang berbeda, serta memberikan akses ke mekanisme keadilan bagi mereka yang haknya dilanggar. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat masih terus menjadi tantangan yang besar di Indonesia. Penting untuk kita untuk terus meningkatkan kesadaran akan hal ini dan mendorong negara untuk memenuhi kewajibannya dalam melindunginya. Kebebasan berpendapat adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan demokratis. Mari kita jaga dan gunakan hak ini dengan bijak, bertanggung jawab, dan demi kemajuan bangsa. Kunjungi website Komnas HAM untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak asasi manusia dan bagaimana sih Anda bisa dapat berkontribusi dalam mewujudkannya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat mengedukasi masyarakat untuk kedepannya. Sampai jumpa di video yang lainnya.